Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Suci dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi arsip. Menurut Priyansa, kearsipan merupakan penunjang untuk kelancaran kegiatan operasional. Karena dengan arsip, data yang otentik dan informasi dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, arsip mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama yaitu alat untuk menyimpan warkat, yang kedua yaitu alat bantu perpustakaan, yang ketiga yaitu alat bantu bagi pimpinan perusahaan dan manajer dalam mengambil keputusan, yang keempat yaitu sebagai alat perekam, yang kelima yaitu alat untuk mengefektifkan pekerjaan, yang keenam yaitu alat untuk memecahkan masalah, yang ketujuh yaitu alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dan data yang bagi yang memerlukan. Yang kedelapan yaitu sumber informasi peristiwa dan kegiatan di suatu kantor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Hizbullah. Di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis arsip. Arsip terbagi dalam dua jenis, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis. Arsip dinamis ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus menerus, yaitu surat-surat yang masih sering dipakai untuk pelaksanaan tugas. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, yaitu surat-surat atau dokumen yang jarang sekali dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Menurut Betty R. Riggs, dalam modul manajemen jadwal retensi arsip, disebutkan bahwa suatu arsip dapat dipertimbangkan menjadi inaktif jika digunakan kurang dari 10 kali dalam 1 tahun. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila hilang atau rusak. Misalnya sertifikat, MOU, dokumen kebijakan pemimpinan, dan arsip penting lainnya. Oke, bertemu kembali dengan saya Farid Aldo Umam. Di sini saya akan menyampaikan mengenai arsip statis. Langsung saja kita menuju ke PowerPoint. Arsip statis adalah yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan lembaga arsip. Tujuan arsip adalah memberikan pelayanan dalam penyimpanan arsip dan mampu menyediakan informasi dengan cepat, lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu secara efisien. Jenis-jenis arsip. Untuk arsip bisa beragam, tidak hanya berupa lembaran kertas dan tulisan seperti yang kerap dianggap oleh kebanyakan orang. Namun, dalam sebagian besar di kantor, arsip memang berupa kertas atau dokumen berbentuk lembaran kertas bertulisan. Kita dapat membedakan beberapa jenis arsip sebagai berikut. 1. Jenis-jenis arsip menurut subjek atau isinya. A. Arsip pegawaian. B. Arsip keuangan. C. Arsip pemasaran. C. Arsip pendidikan. 2. Arsip menurut tingkat penyimpanan dan pemeliharaan. A. Arsip sentral. B. Arsip unit. 3. Arsip menurut nilai kegunaannya. A. Arsip bernilai informasi. B. Arsip bernilai hukum. C. Arsip bernilai sejarah. D.
arsip bernilai ilmiah. 4. Arsip menurut sifat kepentingan. A. Arsip tidak berguna. B. Arsip berguna. C. Arsip penting. 5. Arsip menurut keasliannya. A. Arsip asli. B. Arsip tembusan. C. Arsip salinan. Selanjutnya mengenai penyerahan arsip statis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 pada pasal 84 tentang penyerahan arsip statis, yaitu 1. Arsip statis pemerintah daerah, kabupaten, atau kota wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah, kabupaten, atau kota. 2. Penetapan arsip statis pada pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota sebagainya ditetapkan oleh bupati atau wali kota. 3. Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi di bawah 10 tahun menjadi tanggung jawab unit kearsipan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah, kabupaten, atau penyelenggara pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. 4. Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah, kabupaten, atau kota. Pengolahan arsip statis. Pengolahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 91. Pengolahan arsip statis meliputi kegiatan 1. Akuisisi arsip statis. 2. Pengolahan arsip statis. 3. Preservasi arsip statis. 4. Akses arsip statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang media arsip. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, arsip saat ini ada yang berbentuk elektronik yang disimpan dalam file-file. Hasil alih media arsip disimpan dalam bentuk file-file yang secara fisik direkam dalam media elektronik seperti hard disk, CD, dan juga DVD atau media lainnya. Penyimpanan file-file ini dilengkapi dengan pangkalan data yang membentuk arsip elektronik yang terpadu. Dengan adanya arsip elektronik sebagai jenis baru daripada jenis arsip atau tipe arsip yang sudah ada, telah menyebabkan adanya penambahan kapasitas untuk penggarapnya. Karena harus membutuhkan atau menguasai pengetahuan pengelolaan arsip dan juga pengetahuan komputer. Dalam dokumen elektronik, setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer, sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange atau EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, performasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Perkenalkan, nama saya Gus Saputro, NIM 208190086. Akan presentasikan media arsip. Arsip yang berbasis non-kertas disebut dengan media baru, yaitu arsip yang berisi informasi yang direkam dalam bentuk elektronik yang menggunakan peralatan khusus seperti baca mesin dan arsip pandang dengar yang terdiri dari arsip rekaman sum, yaitu arsip non kertas yang isinya informasi terekam dalam sinyal suara dengan menggunakan sistem perekam tertentu. Yang
arsip video, yaitu arsip yang berbasis non kertas yang isinya informasi berupa citra non gerak, fotografi, dan suara pada pita magnetik yang menciptanya menggunakan media teknologi berbasiskan non kertas yang isinya informasinya berupa apa saja dengan menciptanya menggunakan media teknologi informasi khususnya komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, maka terjadinya perubahan pula dalam dunia kearsipan. Bentuk rekod yang terdahulu didominasi oleh kertas ini telah bergeser berbasiskan komputer atau digital.